Perkenalkan, nama saya Fahrul Nizam, peserta Latsar Angkatan 43 dari kelompok 2 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Lukman Irsad, Angkatan 43, kelompok 2, absen 18. Perkenalkan, nama saya Mika Putri Aulia, Angkatan 43, kelompok 2, nomor absen 19. Nama saya Muhammad Ilyas Setiadiansa, Angkatan 43, kelompok 2, nomor absen 20. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya dan rekan saya ingin meminta pendapat Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun sebelumnya saya meminta kesediaan Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Bapak. Baik, nama Wasito, umur 55 tahun, pekerjaan dahulu kepala desa. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit pengertian terkait wawasan kebangsaan itu, yakni cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya ingin bertanya, Pak, apakah sebelumnya Pak Warsito pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Pernah, Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu sendiri apakah penting? sangat penting, Apa alasannya, Pak? karena supaya memiliki kecintaan pada negara agar Indonesia bisa menjadi kuat dan bisa menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar. Kemudian, apakah sebelumnya Bapak pernah mendengar tentang upaya bela negara? Pernah, Apakah upaya bela negara itu sangat penting bagi Bapak? sangat penting, Apa alasannya, Pak? karena merupakan suatu kewajiban bagi semua warga negara untuk mempertahankan NKRI. Dan Pak, saya ingin bertanya, apa isu kontemporer yang menurut Bapak sedang marak di Indonesia? Banyak Seperti apa saja Pak, bisa disebutkan? paham radikalisme, Ya. narkoba, korupsi, terus yang akhir-akhir ini marak penyakit pada hewan, penyakit mulut dan kuku. Kemudian terkait dengan meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu tersebut, bagaimana upaya implementasi Bapak terkait meminimalisir hal tersebut? Harus ada upaya untuk mensosialisasikan hal-hal isu-isu tersebut kepada masyarakat. Ada lagi Bapak? Ya, kalau contoh seperti narkoba ya harus ada pembinaan terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian Pak, untuk contoh yang pernah Bapak lakukan dalam upaya bela negara, apa saja Pak? Saya pernah mengikuti Diklat Laksan, pada ya. saat saya masih bekerja dulu. Terus upaya untuk itu termasuk kita mencintai produk-produk dalam negeri. Dan memakai produk-produk dalam negeri Pak ya, seperti baju batik. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, upaya bela negara, harapan menurut jenengan terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara pada pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan isu-isu tersebut di Indonesia itu mau Pak? Dari pemerintah, harapan saya diadakannya sosialisasi terkait dengan bela negara, memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dan dari masyarakat juga harus beraktif dengan program-program pemerintah terkait dengan sosialisasi wawasan kebangsaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Setiadi Hansah dari kelompok 2 angkatan 43. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang materi bela negara dan wawasan kebangsaan. Saat saya sudah ada salah satu senior saya, Bapak Haji. Yang pertama kali ingin saya tanyakan, apa arti bela negara dan wawasan kebangsaan? Untuk bela negara sendiri itu suatu kelompok atau komponen atau masyarakat dari suatu negara. Tujuannya dari bela negara itu untuk mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi para pemuda atau masyarakat atau kelompok atau komponen itu bersatu padu untuk mempertahankan eksistensi bangsa kita sendiri. Baik, Pak. Yang kedua, tindakan atau implementasi apa yang mencerminkan perilaku bela negara? Sebagai profesi saya untuk implementasi bela negara itu satu, bekerja keras. Kita harus bekerja keras, tidak pernah menyerah terhadap tantangan-tantangan dari perubahan zaman. Sekarang di penjara bukan seperti dulu. Dulu untuk penjaraan, sekarang untuk pembinaan mereka yang tersesat sehingga bisa nanti kembali atau keluar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu kita sebagai aparat penegak hukum jangan sampai membawa HP, narkoba atau obat-obat terlarang masuk ke dalam penjara karena dapat menyebabkan blok hunian menjadi tidak kondusif. Itu harus kita cegah bersama-sama, kerja sesuai dengan SOP. Itulah beberapa implementasi untuk bela negara sesuai dengan profesi. Pak, yang terakhir pertanyaan dari saya, pesan untuk kaum muda penerus bangsa supaya rasa bela negaranya tetap kuat, khususnya yang ada di Jakarta. Oke, sebenarnya untuk pesan saya ya, kerja keraslah. Karena mencari pekerjaan sekarang sulit ya. Untuk itu maka jangan macam-macam bekerja sesuai SOP. Tempati tempatmu bekerja, kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Terima kasih kepada Bapak Haji. Oke, sama-sama. Karena punya sedikit waktu. Dan kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Irsad dari Rutan Kejaksaan. Di sini saya berasal dari Laskar CPNS tahun 2002, kelompok 2 angkatan 43 dan absen 18. Saya mendapatkan tugas tentang aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil latar belakang pendidikan. Pas di sebelah kanan saya adalah orang lulusan pesantren yang sesuai dengan latar belakang saya. Tolong Mas, perkenalkan diri Anda. Siap, terima kasih Mas. Perkenalkan, saya Zakaria Rioni, lulusan dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Banjar Jombang. Berarti keren ya. Langsung dari kota santrinya sendiri. Siap Mas. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Mas, tentang kehidupan di pesantren. Bagaimana sih latar belakang pendidikan di pesantren? Apakah di pesantren itu cuma belajar tentang agama? Apakah ada yang lain? Siap. Ini Mas, pesantren itu berbeda jauh dari perkiraan atau pikiran-pikiran masyarakat yang ada di luar. Kalau masyarakat di luar itu berpikir pesantren itu tempat orang-orang mencari ilmu agama, tentang pendidikannya ilmu agama saja. Tetapi setelah saya berada di pondok pesantren, saya mengalami sendiri bahwa di pesantren itu tidak mengajarkan hanya ilmu agama, tetapi mengajarkan tentang ilmu bersosialisasi, bermasyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Berarti pesantren itu tidak hanya belajar agama ya? Bisa belajar tentang pengetahuan umum, tentang hal-hal yang lain. Terima kasih.
Kemudian Mas, ini ada pertanyaan kedua. Apakah Anda bisa mencontohkan nilai-nilai bela negara yang ada di pesantren? Tolong Mas, deskripsikan. Siap Mas, bisa. Contoh bela negara di pesantren dulu saya, contohnya setiap hari Jumat pasti pondok pesantren saya mengadakan kegiatan gotong royong. Itu menunjukkan sikap untuk kita saling bersikap tolong menolong dan sikap saling merangkul antar sesama teman. Siap. Ini Mas, pertanyaan terakhir nih. Sekarang kan Anda udah lulus. Pertanyaan saya, apakah kegiatan-kegiatan sehari Anda yang masih Anda terapkan di kehidupan sehari-hari yang pernah Anda terapkan di pesantren? Tolong jelaskan. Siap, terima kasih Mas. Kegiatan yang masih saya terapkan dari pondok pesantren dulu sampai sekarang yaitu kebiasaan menghormati orang yang lebih tua daripada saya dan kebiasaan disiplin tepat waktu. Disiplin tepat waktu juga saya terapkan di lingkup kerja saya, seperti saya datang kantor tepat waktu dan absen tepat waktu. Terima kasih. Siap, terima kasih ya Mas atas wawasan yang telah diberikan. Jadi kita udah tahu pendidikan di pesantren itu tidak cuma belajar tentang agama saja, tapi belajar tentang akhlak, belajar tentang ilmu sosial, ilmu bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.